Pariem nama saya. Lahir di Wonosari, Gunung Kidul, Pulau Jawa. Tapi kerja di kota pedalaman Ngayogyakarta. Umur saya 20 tahun sekarang. Tapi nyuwun sewu, tanggal lahir saya lupa. Tapi saya ingat betul weton saya. Wukunya kuningan. Di bawah lindungan Betara Indra. Jumat Wage waktunya. Ketika hari bangun fajar. Ya. Pariem saya. Saya lahir di atas amben bertikar dengan ari-ari menyertai pula. Oleh Mbah Dukun dipotong dengan melat tajamnya 7 kali pisau cukur. Bersama telur ayam mentah, beras, uang logam, bawang merah, bawang putih, gula, garam, jahe, dan kencur. Ada ari-ari jadi satu. Sehabis dibersihkan dibungkus periuk tanah. Kemudian ditanam di depan rumah. Ya, telur. Lambang sifat bayi baru lahir. Belum bisa apa-apa. Murni. Gulang-gulung tergantung pada yang tua. Beras dan duit logam, lambang harap. Semoga hidup kita serba berkecukupan. Dalam hal sandang, pangan, dan uang. Bawang merah dan bawang putih. Gula, garam, jahe, dan kencur. Lambang pahit, manisnya hidup yang bakal terjumpa dan terasakan. Agar yo jangan terlalu sedih bila mendapat kesusahan. Yo jangan terlalu gembira bila mendapat kesenangan. Dengan upacara kecil adik ari-ari pun dikubur. Di depan pintu sebelah kanan, bila bayi adik laki-laki. Di depan pintu sebelah kiri, bila bayi perempuan. Di Panjardian sampai bayi umur 8. Ya, Pariem saya. Kata bapak nama itu membawa tuah. Dia berikan ketika saya umur 5 hari. Sepasaran bahasa populernya. Maka tersedialah ditikar di lantai di tanah jenang abang lambang kesucian si jabang bayi. Jenang putih lambang cahaya yang menerangi alam. Ingkung ayam, yo lambang yuk Tuhan. Dalam keutuhan badan wadang telanjang. Nasi tumpeng dan gudangan lambang pergaulan hidup. Yang kelak memperkaya pengalaman. Jenang sumsum lambang harap. Semoga otot bayi simbok yang baru melahirkan pulih, segar, bugar, sebagai sedia kala. Dan jabang bayi kian kokoh daya kekuatannya. Dalam upacara genduri di kampung berkeliling para tetangga satu dusun, duduk bersila, berkalang, sedang doa dihantarkan oleh Pak Kaum. Doa keselamatan bagi simbok yang baru melahirkan. Dan doa keselamatan bagi bayi yang dilahirkan. Pada sang hyang murbeng jagat bersyukur dengan mulut fasih berterima kasih. Semoga kehadirannya diterima dan diberkati oleh alam serta segenap isinya. Tambah satulah makhluk di bumi. Esok paginya ada among-among dibagikan kepada bocah-bocah. Semoga bala dan sawan jauh pergi, menyingkir dari jagat saya. Pariem. Ya. Nama Pariem berasal dari tembung pari. Memang bapak saya seorang petani. Kok tapi cuma menggarap bengkok Pak sosial, tidak jembar sama sekali. Hanya 3 petak kecil-kecil.
letaknya di pinggir kali, untuk menyanggah hidup kami. Kami sekeluarga berlima. Saya anak tertua, Mas dua adik saya lelaki dan wanita. Pairin menganyam caping di rumah. Painem membantu Simbok di pasar. Sedang bapak seharian di sawah buruh, sibuk mengolah tanah. Ya Pariem saya. Iem panggilan sehari-harinya. Saya bocah gunung, melarat pula badan dan jiwa harta karun saya. Penghidupan anugerah Sang Hyang Wasiso Jagat, lewat bapak dan biung yang bersenggama penjelmaan Kama dan Ratih di jagat raya. Begitupun dua adik saya, Pairin dan Painem, lahir dari gua garba simbok saya, berkat pemujaan pada Dewa dan Dewi Asmoro yang bersemayam di kayangan Cakra Kembang. Jangan sampean bertanya, kenapa dua adik saya tak bernama Bambang dan Endang saja. Seorang pendeta atau pertapa punya hak mengambil nama itu. Bambang untuk anak laki-lakinya, Endang untuk anak perempuannya. Adapun hakikatnya, Bambang dan Endang anak padepokan, tapi pendeta dan pertapa kini tak ada. Zaman sudah menggilingnya dan lumat bersama alamnya. Nama itu diambil alih oleh orang-orang berada dan lalu diberikan pada putra-putrinya. Lihatlah kini, lihatlah Bambang dan Endang anak-anak gunung juga, kayak saya. Tapi dari kalangan orang berada. Bambang dan Endang sudah menjalar ke dusun-dusun di kaki gunung untuk nama putra-putri kaum urban mampu dan kaya yang tak tahu ujung pangkal lakon. Begitulah nama membawa tua, bibit, bobot, dan bebek. Dan saya sudah 3B sebagai babu kok. Itu saya indit, saya kempit, saya sandang, dan saya tayang sampai masuk ke liang kubur. Ah ya maklum, Jawa Baru mas, semua serba pakai kelas. Bangsawan dan rakyat jelata, darah biru dan darah biasa, dalam keraton dan luar keraton berbeda derajatnya. Kehormatan serta kedudukannya dan dasar kehidupan yang dijadikan patokan ialah asal-usulnya. Semua terpateri di jidat jua. Hembusan semangatnya tersisa dan menempel di abad kita. Ya Allah Gusti Nyuwun ngapura, mengapakah saya dirisaukan amat? Saya termasuk bagian dari umat yang jumlah banyaknya jutaan. Setinggi-tinggi bangau terbang hinggapnya ke kubangan. Sejauh-jauh tupai melompat, jatuhnya ke tanah pula. Ya, Pariem saya, lahir saya pada musim tanam padi. Harapan Bapak sesuai kelahiran dan nama yang diberikan buat saya. Semoga Dewi Sri Kembang yang cantik jelita, Dewi kesuburan yang melindungi kaum petani, semoga menganugerahkan rahmat bagi padi yang ditanam dalam musim pengharapan dan menjauhkan hama tikus dan wereng yang merusak penghidupan kami. Sudah banyak musim berlalu, padi diserang hama tikus dan wereng. Lihatlah hama tikus dan wereng yang menggasak padi yang hijau royo-royo, merusak kaum petani bercocok tanam dan menggagalkan panenan kami. Beribu-ribu tikus, berjuta-juta wereng. Datang dan pergi, silih berganti. Beribu-ribu tikus, berjuta-juta wereng. Datang dan pergi, berulang kali. Beribu-ribu tikus, berjuta-juta wereng. Mengobrak-abrik harapan petani, mengobrak-abrik kehidupan kami. Beribu-ribu tikus, berjuta-juta wereng, seperti siluman datang, seperti siluman pergi. Beribu-ribu tikus, berjuta-juta wereng. Dari mana mereka datang dan kemana pula mereka pergi? Tak diketahui oleh kaum petani. Oh, beribu-ribu tikus, berjuta-juta wereng, tiba-tiba saja hadir menggercep, lalu lenyap, bagaikan gumpal-gumpal awan jatuh ke pangkuan bumi.
Walau pemberantasan digalakan, mereka pun beramai-ramai dengan bergotong royong. Mereka tak kenal capek. Membentuk barisan semprot wereng, membentuk barisan tumpas wereng. Dengan tangki-tangki gendong dari kelurahan, dengan lampu-lampu Petromax dan anti berang. Membentuk barisan grebek tikus, membentuk barisan ganyang tikus. Segala macam racun, obat, dan tetek bengek siasat telah mereka gunakan, tapi tak mempan. Tak sanggup membumi hanguskan hama, diri kami tak bebas dari murka. Di dalam kalang kabut perasaan dan dalam kelam runyam pikiran, tinggal kami hanya berdiam, memohon pada Sang Hyang Mahawikan. Oh Allah, Gusti Nyuwun Ngapura, apakah ini namanya karma alam? Tambah banyak kemajuan dicapai, tambah banyak kemajuan dicapai, tambah banyak bencana sampai, tambah banyak hati insan serakah, tambah pula malapetaka muncul. Adapun alam bicara kepada insan, menakar tiap bentuk kesanggupan. Matahari tetap setia beredar, tapi musim tak teratur berputar. Musim kemarau dan musim penghujan sudah kacau balau jadwalnya. Angin berhembus tak tentu waktunya, angin berhembus tak tentu arahnya. Sungsang buana, sungsang balik, atas jagat orang-orang pedesaan, menggugurkan kembang-kembang padi, menggugurkan badai ribut ke bumi. Kuntum-kuntum padi, kuntum-kuntum harap, kuntum-kuntum gairah hidup kaum petani. Muspra tanpa guna lagi, dan tanaman yang selama subur tak berisi gabuk. Tak berbijikan padi, tinggal kapak-kapak kosong. Tinggal kapak-kapak kosong, jauh diterbangkan angin. Mentari pagi menggorakkan sinar, jagat ngayogya lepas dari kegelapan, dan bunga-bunga pun berkembang, dan burung-burung pun terbang. Dalam gelora cahaya hari pun bergema, masing-masing mengikuti irama alam. Mentari pagi mengorakkan sinar, jagat ngayogya lepas dari kegelapan, dan bunga-bunga pun berkembang, dan burung-burung pun terbang. Dalam gelora cahaya, hari pun bergema, masing-masing mengikuti irama alam. Saya rasa-rasa, saya pikir-pikir, hidup tak perlu dirasa, hidup tak perlu dipikir. Dari awal sampai akhir, hidup ini pun mengalir, bagaikan kali Winongo, bagaikan kali Codi di tengah kota, bagaikan kali Gajah Wong. Hidup kita mengalir sementara harga-harga barang baik melonjak tinggi, tapi harga padi tak pernah imbang. Panen cuma setengah tahun sekali dengan padi PB atau IR 3-4 kali. Ya, pada hasil panen semua tergantung hasil panen semua berhitung. Ini hidup absurd banget, impossible, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin, sedangkan mulut terus menganga, perut minta isi saban harinya, sengkarut kebutuhan yang muncul, hasil panen dijadikan tulang punggung. Kami hidup gali lubang tutup lubang, kami hidup tak terlepas dari hutang. Bukankah kami hidup dalam lingkungan dengan para tetangga kiri dan kanan? Dengan mereka pun kami berbagi beban, tapi bukan karena koperasi, bukan pula karena arisan, tapi karena saling pinjam. Dalam lingkup paguyuban, ya, pada hasil panen semua tergantung. Dalam hidup kita pun mengalir, umur mengayap di asuh jagat, dan kita di pusat hakikat, di tengah sesama para umat, mengikuti arus kehidupan. Dan kita hidup pun mengalir, dari sumber dan dari sendang. Orang-orang pun pada mengalir, muncul dari sumber kegelapan, hilang dalam kegelapan sendang. Ialah teka-teki primitif, akhir samudra kehidupan. Dan hidup itu pun mengalir, demikian pun saya. Saya bagikan kali Winongo, saya bagikan kali Codi di tengah kota, saya bagikan kali Gajah Wong. Dari lahir sampai sekarang saya pun mengalir. Ya, pariem, iem panggilan sehari-harinya. Saya pun tumbuh subur, badan saya berkembang sesuai keinginan Bapak. Badan saya berkembang sesuai naluri alam, saya pun tambah besar. Sampai anak-anak muda yang Yogya menggoda dan sering rerasan.
Saya bertubuh sintal, bertubuh tebal, tapi biarkan sajalah. Saya tak apa-apa kok, saya lega, lila.